إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja, puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tak terkira, yang apabila kita mencoba menghitung-hitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, maka Allah menyampaikan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, maka tidak ada satupun makhluk manusia yang akan sanggup menghitung-hitung akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena sudah sewajarnya lah kita bersyukur, dan Allah berjanji siapa yang bersyukur Allah tambah nikmat, siapa yang ingkar Allah akan turunkan laknat plus azab yang pedih. Mudah-mudahan kumpulnya kita dalam upaya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, kita melaksanakan sholat Jum'ah yang diawali dengan 2 khutbah ini menjadikan sarana kita sebagai hamba yang pandai bersyukur. Dan mudah-mudahan meskipun kita tidak meminta kepada Allah, Allah senantiasa memberikan nikmat yang begitu sangat banyak kepada kita. Apalagi kita bersyukur, janji Allah tidak akan pernah ingkar terhadap apa yang pernah dijanjikan. Karenanya nikmat-nikmat yang banyak yang Allah curahkan itu tidak akan mampu kita nikmati secara maksimal ketika nikmat itu tidak dikemas dan dibungkus dengan iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam Allah tetap berikan kepada kita, meskipun kita mungkin jarang bersyukur, tapi Allah senantiasa dengan kasih sayang terus menjaga kita agar kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang iman, orang-orang yang beriman dan Islam secara ihsan. Yang kedua, khatib senantiasa berwasiat pribadi untuk pribadi khatib sendiri yang senantiasa bagian daripada manusia tempatnya melaksanakan khilaf dan salah. Akan tetapi itu bukan menjadikan sebuah alasan untuk kita terus melakukan sebuah kesalahan. Sebab itulah melalui mimbar ini mari kita tingkatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebagai sebuah wujud rasa syukur kita dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Dan tema pada siang kali ini saya ingin menyampaikan orang Islam itu harus cerdas. Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, beliau mensabdakan dengan lisan yang agung. Apa yang disampaikan oleh beliau kaitan dengan ilmu pengetahuan tersebut? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Kalau bahasa saya, hai umat Islam, jadilah kalian orang yang berilmu. Karena dengan orang yang berilmu Anda tidak akan mudah untuk diprovokasi. Anda akan dipermudah dengan ilmu tersebut. Karena tanpa ilmu hidup akan menjadi susah. Meskipun kita menjadi orang yang taat dan beragama tanpa ilmu, maka niscaya keberagamaan kita berdasarkan perasaan yang tanpa dengan tuntunan yang jelas.
proses untuk menjadi orang yang berilmu, Rasulullah memberikan runtutan struktur berdasarkan redaksi hadis tadi. Apa runtutan yang harus dilakukan agar kita menjadi orang yang berilmu? Muta'aliman, belajar, rajinlah untuk belajar. Apapun yang kita pelajari, apapun yang kita coba gali, selama itu mengantarkan kita untuk kenal dan dekat dengan Allah, itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Bahkan ilmu yang sekalipun ilmu sesat, kita pelajari untuk jangan sampai kita menjadi orang yang tersesat atau ada orang yang menyesatkan kita. Dan proses selanjutnya, maka ada perangkat yang harus kita pergunakan agar kita menjadi orang-orang yang mau belajar, dan supaya pelajaran yang kita pelajari masuk. Apa itu? Au mustami'an, jadilah orang yang menggunakan pendengarannya untuk mendapatkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 16 ayat 78. Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika manusia dilahirkan oleh Allah melalui perantaraan perut ibunya, la ta'lamuna syai'an, dia tidak tahu apa-apa. Supaya tahu apa-apa, Allah kemudian kasih perangkat, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah kasih pendengaran. Makanya kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Maka perangkat yang utama untuk kita bisa mendapatkan ilmu, maka pasang untuk pendengaran kita, bukan hanya sekedar telinga yang kita punya. Karena ada orang yang punya telinga tapi dia tidak difungsikan untuk pendengarannya, alias tuli. Maka ilmu, informasi tidak akan pernah masuk ketika pendengarannya tidak dipergunakan, meskipun dia dikasih telinga. Maka kalimat dalam Al-Quran bukan udhunun tapi sam'un, yaitu pendengaran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah redaksi berikutnya au muhibban. Apa itu? Cinta terhadap ilmu. Orang kalau sudah cinta, maka tidak ada yang namanya lelah, tidak ada yang namanya susah. Pak Khairul Tanjung kemudian seperti saat ini memiliki yang namanya CT Group, itu karena belajar. Sebuah proses panjang yang tidak tiba-tiba. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bahkan di dalam Al-Qur'an surat 58 ayat 11 itu menyampaikan, ketika ilmu sudah kita kuasai, maka Allah memberikan reward kepada kita. Apa rewardnya? Darajah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Dan lihat saat ini sampel real adalah Pak Khairul Tanjung. Karena ilmu. Gak mungkin kalau nggak punya ilmu bisa mendirikan yang namanya corporate. Kalau kita sudah punya ilmu akan dikejar. Kenapa? Karena dalam beragama sekalipun tanpa ilmu itu berantakan dalam beribadah kita. Sebab itulah di dalam Al-Quran bahkan di surat ketiga ayat 190, 191 wahyu itu diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah sholat subuhnya telat. Dan Rasulullah belum pernah sholat subuh itu telat untuk mengimami. Tapi saat itu karena menerima wahyu surat ketiga, surat Al-Imran ayat 190 sampai 191, itu Rasulullah telat sampai kemudian disusulin oleh sahabatnya yang bernama Bilal. Dan Rasulullah SAW menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena banyak orang yang hidup dia tidak mengerti mengapa siang dan malam itu berganti. Dia tidak mengerti mengapa dia hidup. Dia tidak mengerti kenapa dia harus seperti ini, seperti itu. Maka di dalam ayat suci Al-Quran itu kita diminta untuk alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Diminta untuk berpikir. Dan lihat, kalimat berpikir para ulama mencoba untuk melahah di dalam Al-Quran. Itu diulang-ulang di dalam ayat suci Al-Quran. Kalimat untuk berintah berpikir itu 49 kali.
Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal 18 kali, dan Allah mengulang tentang kata ilmu itu 800 kali. Ibadah ritual kita itu bahkan bisa saja ditolak oleh Allah ketika ibadah kita yang tanpa didasari dengan ilmu. Itulah yang disebut dengan abid jahil, hamba yang senantiasa beribadah tapi tanpa ilmu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi dalam konsep Islam, kecerdasan yang kita miliki, keilmuan yang kita miliki itu tidak boleh dipergunakan untuk hanya sekedar kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan umat. Lihat CT Group ini, begitu banyak orang yang berada di tempat ini. Artinya apa? Bukan dinikmati oleh diri sendiri, dan memang itu yang menjadi amal soleh. Dan kelak juga yang akan mengantarkan seseorang untuk bisa berjumpa dengan Allah sebagai sebuah kenikmatan yang tertinggi dalam hidup, yaitu ketika berjumpa dengan sang kekasih, yaitu Rabbul Ijati. Dan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surat 18 ayat 110, surat Al-Kahfi yang biasa dibaca di hari Jumat, disunnahkan oleh Nabi. Di ayat terakhir Allah menyampaikan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Hei orang-orang yang beriman, ketika engkau ingin jumpa dengan Allah, kata Allah syaratnya ada dua. Apa itu? Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Beramal soleh. Amal soleh itu adalah kita hidup ini bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk diri. Kenapa? Kita ini kalau secara ilmu sosiologi, kita ini makhluk sosial yang akan mungkin hidup bisa sendiri. Nikmat rasanya ketika banyak kumpul dari apa hasil karya yang kita lakukan, ketika itu bisa menjadi sarana untuk berbagi rezeki. Masya Allah. Intinya adalah ilmu pengetahuan. Rasulullah pun sebelum berdakwah maka dicerdaskan dulu oleh Allah dengan segala aspek keilmuan yang Allah ajarkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa terus berpikir. Dengan berpikir itu kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap khutbah khatib senantiasa diwajibkan untuk menyampaikan wasiat takwa. Kenapa? Karena dengan takwa itu menjadikan sarana kita menjadi orang-orang yang beramal soleh. Karena dengan beramal soleh kita menjadikan hidup kita bahagia. Kebahagiaan yang tertinggi itu adalah the ultimate happiness, namanya spiritual happiness. Spiritual happiness itu adalah ketika bukan lagi tentang materi, tapi bagaimana kita bisa memberikan. Giving, bukan lagi getting. Maka mudah-mudahan dengan sampel Pak Khairul Tanjung yang senantiasa berbagi, bukan berbagi sebagaimana layaknya orang tradisional sedekah yang kelihatan, tapi mengumpulkan ada karyawan yang ada di sini dengan beragam perusahaan yang didirikan. Ini menjadi amal soleh yang insya Allah menjadi sarana untuk ke surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil ibrah dengan itu semuanya. Dan di hari Jumat yang mulia ini, mari kita angkat tangan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah untuk senantiasa iman Islam yang didasari dengan keilmuan yang membuat diri kita semakin yakin akan kebesaran dan keagungan Allah tetap Allah jaga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa maulana kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana
taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan